Bab 944, Menggambar Jimat Langit Bumi. Sun Yamu membawa Mile dan Gilton Sen ke sebuah mansion mewah. Mile menatap mansion itu. Mansion keluarga Ye. Mile menatap Sun Yamu. Nona Sun Yamu, ini. Sun Yamu tersenyum dan berkata, ini adalah klan keluarga Ye. Meskipun tidak sebaik 3 keluarga besar seperti klan Taiko, tetapi tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Gilton Sen juga sedikit mengangguk. Mansion keluarga Ye pernah menjadi keluarga besar di dunia, tetapi karena suatu alasan, mereka tiba-tiba memilih untuk bersembunyi dari dunia. Setelah itu, mereka secara bertahap menghilang di depan banyak orang. Sun Yamu mengangguk. Beberapa keluarga bangsawan sangat tersembunyi, dan klan keluarga Ye ini adalah salah satunya. Saat berbicara, dia berjalan ke depan pintu. Pada saat ini, seorang tetua yang tampak seperti pembantu rumah tangga muncul di depan Sun Yamu. Tetua itu memberi hormat, ternyata Nona Mu. Sun Yamu tersenyum, berkata, senior tolong bantu beritahu kepala keluarga Ye. Bilang ketua sekte kuno Abjad dan Master Dewa Ye datang berkunjung. Tetua itu melirik Mile dan Gilton Sen yang berada tidak jauh. Dia membungkuk sedikit, ternyata ketua sekte Sen dan Master Dewa Ye, tolong ikut aku. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu, masuk bersama Mile 3 orang. Hanya ada sedikit orang di mansion, sesekali bertemu beberapa pelayan. Sepertinya cukup sepi. Mile melihat sekeliling, dia tidak merasakan aura yang kuat. Namun semakin seperti itu, semakin tidak sederhana. Segera, mereka bertiga memasuki aula besar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya menyapa mereka. Pria paruh baya itu mengepalkan tinjunya pada mereka bertiga, berkata sambil tersenyum, ternyata Saudara Sen dan Master Dewa Ye, dan juga Nona Mu datang. Mohon maaf jika baru disambut sekarang. Pada saat ini, suara Sun Yamu terdengar di benak Mile Ye, Louis Ye, ketua klan keluarga Ye saat ini. Mile sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, harusnya Gilton Sen yang maju. Gilton Sen tersenyum, Saudara Ye, aku tidak akan basa-basi denganmu, kali ini aku datang ke sini untuk meminta sesuatu. Louis Ye sedikit penasaran, apa itu? Gilton Sen berkata, kayu Dewa Phoenix. Mendengar ini, ekspresi Louis Ye tiba-tiba berubah. Melihat ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap, takutnya kali ini tidak akan berjalan mulus. Gilton Sen berkata dengan lembut, jangan bilang mansion keluarga Ye tidak ada. Louis Ye menggelengkan kepalanya, mansion keluarga Ye aku memang ada benda ini, tapi takutnya tidak memberinya, karena benda ini sangat penting bagi gadis kecil. Gilton Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, maksudnya. Louis Ye menghela nafas pelan, gadis kecil itu memiliki tubuh fisik yang istimewa. Tubuhnya seperti balok es sejak dia masih kecil. Untungnya, ada kayu Dewa Phoenix yang melindungi tubuhnya sehingga dia dapat menekan energi dingin di tubuhnya. Tanpa kayu Dewa Phoenix, gadis kecil itu mungkin hanya bisa hidup setengah jam. Gilton Sen sedikit mengernyit, tubuh fisik khusus. Louis Ye mengangguk, aku juga tidak tahu tubuh seperti apa itu. Saat berbicara, dia menangkupkan tinjunya, Saudara Sen, jika itu benda lain, aku bahkan tidak akan berkedip, dan pasti akan menyerahkannya. Tapi, benda ini terkait dengan nyawa gadis kecil, jadi aku benar-benar minta maaf. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, Senior, bisakah kamu membawa kami untuk bertemu dengan gadis kecil itu? Aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin melihat apakah aku bisa membantu tidak. Jika tidak bisa melakukan apa-apa, aku dan tetua Sen akan segera pergi dan tidak membicarakan kayu Dewa Phoenix lagi, bagaimana?
Louis Ye ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Biarkan Master Dewa Ye mencobanya. Kalian bertiga tunggu sebentar, aku akan membiarkan gadis kecil itu keluar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, Gilton Sen memandang Mile, apakah kamu yakin? Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana bisa aku yakin, aku belum pernah melihat putri ketua klan keluarga Ye. Gilton Sen mengangguk, lihat saja nanti, jika benar-benar tidak ada cara, kita juga tidak akan memaksanya. Mile tersenyum dan berkata, tentu saja. Sesaat kemudian, Louis Ye membawa seorang wanita ke aula utama. Begitu wanita itu memasuki aula utama, suhu seluruh aula utama tiba-tiba menjadi dingin. Mile bertiga memandang wanita itu. Wanita itu berusia sekitar 18 tahun dan mengenakan gaun putih panjang, seluruh orang terlihat lemah lembut. Dan di tubuhnya, ada energi dingin yang menusuk. Wanita itu melirik Mile bertiga dan memberi sedikit hormat. Elsa Ye bertemu dengan 3 senior. Mile berjalan ke depan Elsa Ye. Setelah melihat Elsa Ye, dia berkata pelan di dalam hati, Nona Quen, apakah kamu tahu tubuh fisik seperti apa yang dia miliki? Setelah Quen terdiam sesaat, dia tiba-tiba muncul di sebelah Mile. Mata semua orang tertuju pada Quen. Quen menatap Elsa Ye. Setelah beberapa saat, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tubuh spiritual embun beku. Tubuh spiritual embun beku. Louis Ye dengan cepat berkata, Nona ini, apakah kamu tahu tubuh fisik seperti apa ini? Quen mengangguk, seharusnya benar. Dia itu tubuh spiritual embun beku yang legendaris. Fisik seperti ini sangat bagus, terutama berlatih teknik pelatihan dan teknik seni bela diri yang berkaitan dengan es, benar-benar diberkati. Namun, fisik ini juga sangat berbahaya. Jika dia tidak mengatasinya sendiri, dia bisa mati dari fisik ini. Louis Ye dengan gemetar berkata, Nona ini, bisakah kamu mencari cara untuk membuat gadis kecil itu mengatasi fisik ini? Quen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Louis Ye membeku. Dan kali ini, Quen berkata lagi, namun, ada si bocah kecil yang bisa. Saat berbicara, dia melihat ke arah perut Mile Ye, Lily, keluar. Begitu suara Quen terdengar, Lily muncul di depan Mile bertiga. Lily menatap Quen tersenyum dan berkata, buatkan pil obat. Buat pil. Mata Lily berbinar, pil apa? Selain menanam pohon setiap hari, dia membuat pil. Quen berkata, beri aku kitab alkimiamu. Lily mengangguk. Dia buru-buru menyerahkan kitab alkimia miliknya kepada Quen. Setelah Quen membolak-baliknya, dia menunjuk ke salah satu halaman. Buat ini, pil spiritual dingin. Lily berkedip, bahan. Quen menoleh, melihat Louis Ye. Louis Ye buru-buru berkata, aku akan mencari bahannya, aku akan cari. Saat berbicara, dia melirik sekilas kitab alkimia. Lalu menatap Sonia Mu yang ada di sampingnya, Nona Mu. Setelah Sonia Mu melirik bahan yang tertulis di kitab alkimia, dia berkata dengan ringan, tunggu aku 1/4 jam. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile memandang Elsa Ye, wanita ini sangat pendiam, dia tidak berbicara setelah menyapa di awal. Mile tersenyum dan berkata, Nona Ye, apakah kamu tidak bahagia? Mendengar ini, Elsa Ye menatap Mile, hidup dan mati, semuanya sudah ditakdirkan. Mile terdiam, dia tahu wanita di depannya jelas sudah pasrah pada takdirnya, atau dengan kata lain, pihak lawan tidak memiliki harapan sama sekali atas perkataan Quen. Setelah beberapa saat, Sonia Mu kembali. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Quen.
Quen segera memberikannya kepada Lily. Lily bertepuk tangan, lalu mengeluarkan tungku pemurnian obat, dan kemudian dia mulai membuat pil di bawah pengawasan semua orang. Harus dikatakan, meskipun Lily biasanya suka bermain, dalam hal pembuatan pil obat, dia sangat serius. Setelah beberapa saat, tungku pemurnian obat mengeluarkan aroma pil. Pada saat ini, Lily bertepuk tangan, tutupnya tiba-tiba terbang keluar, dan kemudian, pil obat kristal biru melayang keluar dari tungku pil. Saat pil ini muncul, suhu di arena turun drastis. Quen mengambil ramuan itu, lalu dia berjalan ke Elsa Ye. Dia menyerahkan pil itu kepada Elsa Ye, makanlah. Elsa Ye tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil pil dan memakannya langsung. Begitu dia memakannya, udara dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Louis Ye tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, pil itu dapat melindungi hatinya, agar hatinya tidak terpengaruh oleh energi dingin di dalam tubuhnya." Louis Ye terlihat sedikit lega, dia menatap Elsa Ye, matanya penuh perhatian. Pada saat ini, Quen berkata lagi, "Berikutnya, yang harus dia lakukan bukanlah menekan energi dingin di tubuhnya, tetapi belajar mengendalikannya. Sebelumnya kamu tidak dapat mengendalikannya, tetapi sekarang, ada pil obat itu yang melindungi hatimu, hidupmu tidak lagi dalam bahaya, jadi sekarang kamu bisa mencoba mengendalikan energi dingin ini, buat energi ini bekerja untukmu." Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Kamu harus belajar mengendalikannya, jika tidak, begitu efek ramuannya menghilang, kamu pasti akan mati." Elsa Ye menundukkan kepalanya sedikit, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita, bahkan berpikir untuk bunuh diri, tetapi kamu harus memikirkan ayah dan keluargamu." Elsa Ye melirik Louis Ye di sampingnya, dan terdiam. Mile berkata lagi, "Karena kamu memiliki kesempatan untuk hidup, kamu harus hidup dengan baik." Elsa Ye memandang Mile dan berkata dengan lembut, "Aku pasti bisa." Saat berbicara, dia melepas kalung yang tergantung di lehernya, dan menyerahkannya kepada Mile. "Kayu Dewa Phoenix ada di dalamnya, ambillah." Mile juga tidak menolak, dia memegang kalung itu dan merasakan kekuatan api. Kayu Dewa Phoenix. Setelah mendapatkan kayu Dewa Phoenix, Mile memandang Louis Ye, dan menangkupkan tinjunya, "Senior Ye, dan juga Nona Sonia Mu, kebaikan kalian berdua hari ini, aku, Mile Ye akan mengingatnya. Jika ada kebutuhan di masa depan, kalian berdua dapat mengirim seseorang ke Sekte Abjad Kuno, jika kemampuanku bisa melakukannya. Aku, Mile Ye, pasti tidak akan menolak." Gilton Sen juga berkata, "Sekte Abjad Kuno, aku juga mengingat kebaikan ini." Mendengar ini, Sonia Mu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, aku tidak akan munafik, aku sangat ingin kalian berdua berutang budi kepada kota dosa aku. Tentu saja, aku hanya ingin memohon jimat perlindungan untuk kota dosa aku di masa depan." Louis Ye di samping berkata, "Master Dewa Ye menyembuhkan gadis kecil, keluarga Ye aku berutang budi pada Master Dewa Ye, jika butuh sesuatu, beritahu aku." Mile tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, apapun yang terjadi, aku akan mengingat ini. Aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia, Gilton Sen, Quen dan Lily langsung menghilang di tempat. Setelah Mile dan yang lainnya pergi, Sonia Mu berkata dengan ringan, "Master Dewa Ye ini sangat muda, sangat kuat, dia juga seorang Master Jimat Dewa dan gadis kecil di sebelahnya juga seorang Super Master Pil Obat, nasib yang sangat beruntung." Louis Ye sedikit mengernyit, "Super Master Pil Obat." Sonia Mu mengangguk,
Aku sudah menyelidikinya. Gadis kecil itu bisa membuat pil emas Sumeru, dan ketua sekte pil obat, Chandra Xiao pernah memohon gadis kecil ini untuk bergabung dengan sekte pil obat, tetapi sepertinya ditolak Mile. Louis Ye melihat keluar pintu di kejauhan, dan berkata dengan ringan, hari ini kita menjalin hubungan yang baik. Setelah Mile kembali ke sekte abjad kuno, dia langsung mulai menggambar jimat langit bumi. Bersambung.